Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, bertemu lagi bersama saya Hani Anggreni, mahasiswi Teknik Mesin Universitas Nusa Putra Sukabumi. Di mana pada kesempatan ini saya ingin kembali bersharing bersama teman-teman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teknik mesin. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akan menjelaskan mengenai aktuator hidrolik dan simbol-simbol yang digunakan pada sistem hidrolik. Aktuator adalah suatu peralatan mekanis yang dapat menggerakkan atau mengontrol suatu sistem mekanis dengan biasanya diaktifkan oleh sebuah lengan mekanis, yaitu sejenis motor listrik yang dapat dikendalikan oleh sebuah sistem pengontrol dengan cara pengendalian melalui sebuah valve yang diprogram secara otomatis oleh sebuah microcontroller. Aktuator hidrolik merupakan sebuah komponen sistem hidrolik yang digunakan untuk menggerakkan sebuah beban. Aktuator dapat mengubah sebuah tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanis. Aktuator memiliki beberapa tipe, diantaranya 1. Tipe silinder hidrolik, yaitu untuk sebuah gerakan linier. 2. Motor hidrolik, yaitu untuk menggerakkan sebuah putaran secara kontinu. Yang ketiga yaitu sebuah melingkar dengan sudut putar yang terbatas. Sekarang saya akan menjelaskan klasifikasi aktuator hidrolik. Aktuator hidrolik dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu aktuator linier dan aktuator rotari. Di mana saya akan menjelaskan terlebih dahulu aktuator linier. Aktuator linier yaitu sebuah sistem hidrolik yang bisa disebut juga sebagai silinder hidrolik yang merupakan tipe linier. Yang umum sering juga disebut sebagai ram, jack, dan stroker. Adapun tipe-tipe dari sebuah silinder hidrolik yaitu ada dua macam. Yang pertama yaitu silinder acting silinder, yang kedua double acting silinder. Di mana sebuah single acting silinder yaitu sebuah jenis silinder yang dapat memberikan tenaga hanya satu arah saja, dan tekanan olinya bekerja pada satu sisi daripada bagian sisi piston di dalam silinder. Nantinya piston dan rod akan terdorong keluar dari sebuah housing untuk menggerakkan sebuah beban. Aliran oli dapat diarahkan kembali ke tangki hidrolik karena beban dari berat benda itu sendiri. Single acting hidrolik yaitu mengandalkan sebuah tekanan dari sebuah oli satu sisi yang dapat memendekkan sebuah beban yang gaya tekan yang diberikan. Tipe jenis ini jarang digunakan pada sebuah kendaraan mobil tipe equipment. Selanjutnya tipe double acting cylinder, di mana tipe ini yaitu sebuah aktuator yang memiliki tenaga dalam dua arah yang berbeda dengan tipe single acting cylinder. Oli yang bertekanan pun masuk pada salah satu sisi untuk menggerakkan sebuah silinder rod pada sisi yang lain untuk memasukkan silinder rod seperti sebuah fluida atau oli yang berlawanan arah dan kembali ke dalam tangki. Double acting berarti bahwa silinder akan dapat menyediakan sebuah gaya yang gerakan pada masing-masingnya yaitu dua arah. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram hidrolik, yaitu sebuah diagram yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mendesain sebuah rangkaian sesuai yang kita hendaki dan sesuai kebutuhan dari sebuah komponen-komponen sistem hidrolik itu sendiri.
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk merancang sebuah rangkaian hidrolik diantaranya pertama yaitu tujuan penggunaan dari rangkaian itu sendiri harus sesuai dengan yang dibutuhkan. 2. Ketersediaan komponen yang dibutuhkan harus tepat dan sesuai. 3. Konduktor dan konektor yang digunakan. 4. Yaitu tekanan kerja yang dihasilkan dari sebuah sistem hidrolik harus diketahui berapa gayanya. Selanjutnya, cara membuat sebuah diagram rangkaian, di mana yang pertama yaitu aktuator dapat diletakkan sebuah posisi bagian paling atas. Yang kedua yaitu unit sebuah pengatur dapat diletakkan di bawahnya atau posisi kedua. Yang ketiga, unit tegangan diletakkan pada bagian paling bawah. Yang keempat yaitu simbol-simbol komponen yang dibutuhkan lengkap dalam sebuah layout yang akan dibuat. Maka barulah sebuah diagram garis, sebuah penghubung dapat dikerjakan dan dibuatkan garis-garis sesuai dengan konduktor yang digunakan. Adapun simbol-simbol yang diperlukan pada sistem hidrolik yaitu pertama reservoir, yaitu gambar garis kolom yang menunjukkan panah ke atas dan ke bawah. To and from system. Yang kedua yaitu simbol filter, yaitu seperti ini, segi empat seperti ini dan memiliki garis putus-putus pada bagian tengahnya. 3. Simbol pompa, digambarkan sebuah simbol pompa dan bagaimana cara pengalirannya yang ditunjukkan melalui jalannya sebuah tegangan. Selanjutnya pressure valve. 5. Pressure regulator valve. 6. Yaitu reducing valve. Yang 3 yaitu directional valve. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.